シュート決めちゃうんだもん。いじられないよ。運動神経いい。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai The Cheat Skill yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepew. Di awal scene kita ditunjukin lanjutan dari episode sebelumnya, yang dimana Alexia yang ngajak Yuya nikah, tapi para penjaganya menentang hal tersebut. Karena Alexia yang seorang putri, jadi ya dirinya harus paham soal kedudukannya. Terlebih lagi mereka nggak tahu apa-apa soal Yuya. Namun Alexia tetap ngotot karena ya dia tuh udah jatuh cinta pada pandangan pertama. Yuya yang mencoba menenangkan mereka berdua dan juga mengajak mereka untuk datang ke rumahnya karena takutnya di sana tuh malah ada monster yang datang. Betapa terkejutnya penjaga putri tersebut ketika mengetahui Yuya yang tinggal di dalam hutan itu. Singkat waktu, sesampainya di rumah Yuya, mereka nampak nggak percaya karena benar-benar ada rumah di daerah hutan tersebut. Akhirnya kita pun tahu kalau penjaga putri tersebut bernama Owen, sekaligus kapten dari kesatria kerajaan Arcelia. Betapa terkejutnya Yuya ketika mengetahui kalau Alexia adalah seorang putri, bahkan merupakan putri pertama dari kerajaan Arcelia. Dan dalam urutan pewaris tahta, Alexia merupakan pewaris kedua. Meski Yuya agak gugup karena bacotannya yang agak kurang sopan, tapi Owen tidak mempermasalahkannya. Karena itu bukanlah kunjungan resmi dan Yuya juga telah menyelamatkan mereka. Setelah Owen mengetahui nama Yuya yang gak lazim, membuat mereka berdua jadi berbisik dan membuat banyak konspirasi. Sampai-sampai Owen mengira Yuya mungkin saja mata-mata dari negeri lain. Tapi ya itu cuma instingnya saja. Namun setelah itu Owen pun bilang tentang tujuan mereka yang sebenarnya mencari Yuya. Semua itu mereka lakukan karena Alexia yang ingin berterima kasih secara langsung pada orang yang telah menyelamatkannya. Karena pada saat itu dirinya kehilangan kesadaran, jadi ya nggak bisa bicara secara langsung. Dan rupanya ini yang ingin dibicarakan oleh Alexia. Meski agak senang mendengarnya, tapi ya itu terlalu awal bagi Yuya. Mendengar jawaban Yuya membuat Alexia menyadari kalau cinta itu pasti mempunyai halangan seperti yang ada di novel romansa yang pernah dia baca. Oleh karena itu Alexia berniat memulai hubungan mereka itu dengan berteman terlebih dahulu. Meski awalnya Yuya agak ragu karena teringat dengan masa lalunya, tapi pada akhirnya dia pun mau berteman dengan Alexia. Melihat keakraban mereka berdua membuat Owen merasa kalau keinginan Alexia udah terpenuhi. Tapi rupanya masih ada satu masalah lagi. Namun scene malah berganti, yang dimana nampak putri Alexia, Owen beserta rombongan udah pada OTW pulang. Tapi rupanya scene malah flashback, di mana masalah yang dimaksud oleh Owen tadi yaitu sang raja yang juga ingin menyampaikan rasa berterima kasihnya pada Yuya dan ingin Yuya datang ke istana untuk pertemuan. Karena Yuya merasa mendadak dengan hal itu, Owen pun memberikan waktu selama 5 hari bagi Yuya untuk mempersiapkan semuanya. Terus scene pun pindah menunjukkan seseorang yang marah karena anak buahnya yang gagal untuk membunuh Alexia. Karena semua pasukan mereka tersesat di dalam hutan dan malah pada meninggoy karena disepah sama para monster yang ada.
Pemimpin itu pun bertanya kenapa Lexia masih hidup. Tapi ya anak buahnya nggak tahu mengenai hal tersebut. Dan ketika anak buahnya itu akan pergi dan memanggil yang mulia pada pemimpinnya itu, kita pun tahu kalau berarti orang tersebut memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Dan kayaknya yang mulia tersebut mempunyai dendam yang sangat besar pada Lexia atas masa lalu yang pernah Lexia lakukan padanya. Terus Shin pun pindah ke Yuya yang tengah menandai hari pertemuannya dengan Raja Arcelia di kalender. Setelah itu dia pun segera OTW ke Akademi Osei, yang dimana sekarang tuh dia memutuskan untuk pindah ke akademi tersebut. Seperti biasa, saking good lookingnya Babang Yuya membuat orang-orang di sepanjang jalan hampir meninggoy melihat ketampanannya. Sesampainya di akademi, Yuya nampak disambut dengan ramah oleh Pak Tsukasa. Tapi dia nggak punya banyak waktu untuk berbacot-bacotan dengan Yuya. Dia cuma bilang supaya Yuya menikmati kehidupan di akademinya itu. Singkat waktu, sesampainya Yuya di dalam kelas, senseinya pun mulai menerangkan Yuya yang sekarang udah jadi murid permanen Akademi Osei. Jadi ya mungkin dia tuh bakal membutuhkan banyak bantuan. Setelah ngelihat skill Ryo yang udah kayak Lionel Messi dalam memainkan sepak bola, tiba-tiba aja ada seseorang cewek seksoi yang menyela kekagumannya. Dan dia juga menanyakan Yuya yang cuma nonton doang. Yuya pun bilang kalau baju olahraganya belum datang, jadi ya dia nggak bisa ikut main. Dirinya yang belum mengetahui siapa sosok cewek seksoi tersebut. Akhirnya kita dan Yuya pun dikenalkan dengan cewek tersebut yang bernama Kaede Kazama. Yuya pun ya berusaha untuk mengakrabkan diri dengan Kaede. Setelah itu nampak Ryo yang tengah dijaga oleh banyak pemain. Mereka yang awalnya sangat percaya diri kalau Ryo nggak bakalan bisa menembus pertahanan mereka, akan tetapi dengan skill yang diturunkan langsung dari Babang Nyemar JR, dengan epicnya dia mengumpan ke temannya dan diumpan lagi ke si Pirang ketika dia akan melakukan tendangan spesialnya, namun secara nggak diduga betapa terkejutnya semua orang ketika ngelihat aksi epic Yuya menyelamatkan Kaede yang hampir kena bugem sama bola. Ryo nampak nggak percaya dengan apa yang udah Yuya lakukan. Dan tentu aja Kaede jadi terngiang-ngiang dengan aksi Babang Yuya barusan. Si Pirang yang meminta maaf pun jadi tenang setelah dimaafkan oleh Kaede. Ryo pun bilang kalau si Pirang tuh orang baik, tapi ya Yuya butuh waktu untuk terbiasa dengannya. Karena Yuya yang udah menyelamatkan mereka, si Pirang pun mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Akira Ichinose. Dirinya yang pede kalau dialah satu-satunya bangsawan muda dari Akademi Osei, malah langsung kena mental ketika banyak siswa yang nggak tahu sama sekali tentangnya, termasuk Yuya. Singkat waktu nampak Kaori yang tengah jalan sendirian, dan Shin pun malah pindah yang dimana para bocil nggak boleh melihatnya. Kayaknya gua ngelihat Maria Ozawa nih. Nampak para ciwi-ciwi yang tengah ganti baju sambil ngegosipin aksi Yuya yang nolong Kaede dan memasukkan bolanya dari jarak jauh. Kaori yang baru masuk pun langsung menerima banyak bacotan dari Kaede dan juga teman-temannya mengenai Yuya yang terlalu overpower. Ngelihat aksi Kaede yang gak jelas, Yodo pun ngejelasin ulang pada Kaori mengenai apa yang telah dilakukan Yuya. Dan ketika salah satu cewek penasaran seperti apa pacar Yuya, secara berbarengan Kaori dan Kaede bilang kalau mereka belum tahu mengenai Yuya yang punya pacar. Mendengar semua itu membuat hati Kaori jadi agak gelisah. Singkat waktu, di saat Kaori tengah mengikuti jam olahraga di lapangan, dia pun melambaikan tangan ke Yuya yang masih mengikuti pelajaran. Baru aja Yuya melambainya balik, secara nggak diduga
Nampak kelompok berandalan yang dikenal dengan nama Red Ogre datang merusuhkan suasana, bahkan merobohkan pagar. Dengan gentlenya Kaori berdiri di hadapan mereka dan menanyakan urusan mereka datang ke Akademi Osei. Rupanya itu semua ulah adik-adik Yuya yang gak ada otak. Mereka berdua berniat untuk balas dendam karena Kaori udah merendahkannya kemarin. Kaori pun mulai mengancam mereka dengan bilang kalau Pak Polisi yang segera UTW ke sana. Tapi mereka tetap ngotot dan parahnya lagi, mereka malah berencana untuk menculik Kaori sebelum polisi datang. Dan benar saja, si rambut pirang pun menyuruh semua kroconya untuk segera menangkap Kaori. Yuya yang akan segera UTW untuk menolong waifunya itu secara nggak diduga tubuhnya malah gemetar. Meski tubuh Yuya udah makin kuat tapi hatinya masih lemah. Ketika Yuya mengalami halusinasi yang cukup berat, dia pun sadar setelah dirinya menampar pipinya dengan cukup keras. Yuya yang segera UTW menolong Kaori, tapi bukannya lewat pintu, malah lewat jendela. Setelah meloncat dengan epik dan berada di hadapan orang yang bernama Araki, Araki pun memerintahkan semua anak buahnya untuk ngesepah Yuya. Dan inilah yang terjadi. Inilah babang Yuya ketika udah full item. Solo versus sekuat pun gak ada lawan. Ketika Yuya tinggal selangkah lagi untuk meraih Kaori, tapi malah muncul satu orang bernama Ohmori yang udah kayak sapi limosin. Ohmori yang merasa meski Yuya lincah tapi tidak cukup untuk melawannya, dia pun berencana untuk adu mekanik dengan Yuya. Dan tiba-tiba ya elah, badan doang gede, melawan orang kurus aja malah langsung nyungsep. Yuya yang mendekat pada Kaori, tapi semua berandal itu nampak gak ada yang berani menghalangi Yuya. Ya Yuya pun mulai menanyakan kondisi Kaori. Bersamaan dengan itu nampak seseorang yang tengah siap dengan motornya. Dan rupanya itu adalah leader Red Ogre yang berencana untuk menabrak Yuya menggunakan motornya. Dan secara tiba-tiba mampus, meledak enggak tuh. Udah malu-maluin babak belur lagi. Setelah itu terdengarlah suara siren polisi yang kayaknya udah pada tiba. Singkat waktu di sore harinya nampak kelompok Red Ogre yang diborgol dan akan segera dimasukkan ke bus untuk dibawa ke penjara. Nampak Yuya yang tengah menanyakan kondisi Kaori, baru aja bilang kalau dirinya nggak apa-apa, namun tiba-tiba dia malah langsung pingsan. Setelah kondisi yang mulai kembali membaik, para sensei pun mulai mengatur para siswanya untuk segera masuk kelas dan duduk di bangkunya masing-masing. Setelah itu, nampak kedua adik Yuya yang gak ada otak juga ditangkap oleh Pak Polisi. Kayaknya mereka agak kesal karena geng Red Ogre yang mereka sewa malah gak berguna. Tapi tiba-tiba leader Red Ogre yang mencekik dan ngesepak kedua adik Yuya itu membuat adik laki-laki Yuya yang bernama Yota sangat berharap akan ada yang menolongnya. Dan benar saja, babang Yuya datang dan melempar leader Red Ogre hingga tersungkur. Leader Red Ogre yang nampak kesal itu berniat untuk menyerang Yuya dari arah belakang. Cuma dengan tatapannya doang, babang Yuya udah membuat leader tersebut langsung tepar nggak berdaya. Terus setelah itu, nampak kedua adik Yuya yang nggak ada otak itu kebingungan dengan kakaknya yang telah menyelamatkan mereka. Yuya pun bilang pada adiknya itu, meski dirinya udah menjalani hidup yang sangat berat karena ulah mereka berdua, dan dirinya juga belum bisa memaafkan apa yang selama ini mereka lakukan, tapi dirinya tetap nggak bisa untuk menelantarkan keluarganya. Mendengar kata-kata babang Yuya yang menurut gue keren, kedua adiknya pun menangis mendengarnya dan juga meminta maaf. Setelah itu, nampak Yuya yang meminta maaf pada teman-temannya karena dirinya mengira kalau aksi yang dia lakukan tadi sangatlah aneh, namun ternyata すごいやつだと思ってたけど、パラシュート部隊には5点設置って技術がある。ありがとう。
Dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai The Cheat Skill episode keempat. Wede, baru aja Babang Yuya masuk dan menetap di Akademi Osei, malah udah banyak hal yang terjadi padanya. Mulai dari menolong Kaede hingga begaduh seorang diri melawan geng Red Ogre. Tapi ya untungnya sang MC satu ini memang udah terlalu overpower. Dan tentunya jadi penasaran dengan apa yang terjadi di episode berikutnya. Makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.